Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Fitraini dari Prodi Perbankan Syariah untuk memenuhi mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Nursobah SHI MSI. Di sini saya akan membuat video yaitu mengenai penjelasan tentang hulul. Poin-poin yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian hulul, biografi Al-Halaj, dan konsep hulul menurut Al-Halaj. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian hulul. Kata hulul berasal dari kata hala yahulu hululan. Kata ini memiliki arti menempati, mistis, dan bereinkarnasi. Secara harfiah, hulul mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut keterangan Abu Nas Al-Tusi, hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-Halaj adalah ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan konsep hulul. Ia berpendapat bahwa Allah mempunyai dua sifat dasar, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam teori ini berisi bahwa sebelum Tuhan menjadikan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadilah dialog antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tak terdapat kata-kata atau huruf. Yang dilihat Allah hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Allah melihat kepada zatnya dan dia pun cinta pada zatnya sendiri. Cinta yang tak dapat ditafsirkan. Cinta yang tidak dapat disifatkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu biografi Al-Halaj. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Beliau lahir sekitar tahun 244 Hijriah di Baidawi, Persia. Beliau digelari Al-Halaj karena penghidupannya dia peroleh dari Mintawal. Ia juga merupakan keturunan sahabat Nabi yaitu Abu Ayyub. Ia berguru pada banyak tokoh-tokoh tasawuf pada masanya, seperti Sa'd al-Tusuri, Abu Amr al-Makki, dan al-Junaid. Tetapi dia kemudian membelot dari ajaran mereka dan menyebarluaskan ajarannya sendiri ke berbagai kawasan Islam seperti Khorasan, Al-Ahwas, India, dan Turkistan. Ketika pulang dari Baghdad, dia segera memperoleh banyak ilmu dan dikenal sebagai banyak pengikut dan dikenal sebagai penganut aliran Al-Halajiyah. Diriwayatkan bahwa pemerintah pada masanya menuduh dia membuat komplotan untuk menggulingkan penguasa yang sedang memerintah. Di samping itu, ia dituduh pula bahwa ia dengan cara rahasia telah menebarkan aliran Karamitah, yaitu aliran yang menjadi musuh pemerintahan pada masa itu. Pada tahun 297 Hijriah, seorang fakih yang bernama Dawud al-Zahiri mengeluarkan fatwa bahwa Al-Halaj telah sesat. Atas dasar itu, maka Al-Halaj ditangkap dan dipenjara. Namun, ia berhasil melarikan diri. Pada tahun 301 Hijriah, dia kembali ditangkap yang disusul dengan keluarnya fatwa yang senada dengan fatwa sebelumnya oleh seorang hakim mazhab Maliki, yaitu Abu Amr. Al-Halaj akhirnya dijatuhi hukuman mati lewat tiang salib di dekat gerbang Atok pada hari Selasa bulan Zulqaidah tahun 309 Hijriah. Kedua tangan dan kakinya dipotong, juga kepalanya. Lalu mayatnya dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Kalangan ahli sufi berpendapat bahwa dalam menyikapi fenomena Al-Halaj ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang berpendapat bahwa Al-Halaj secara diam-diam adalah seorang Kristen. Ada yang menuduhnya mengaku-ngaku sebagai Tuhan, juga menuduhnya mempunyai kepribadian yang kontradiktif. Dia dipandang sebagai pendukung monisme. Ada yang mencapnya sebagai seorang yang fanatik, ada juga yang menggelarinya sebagai seorang konspirator yang teguh dan berbahaya. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep hulul menurut Al-Halaj. Menurut Al-Taftazani, hululnya Al-Halaj itu bersifat majazi, tidak dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan paham hulul Al-Halaj ini menurut Al-Taftazani merupakan perkembangan dan bentuk lain dari paham Ittihad yang diajarkan oleh Abu Yazid itu. Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya antara Ittihad dan hulul terdapat perbedaan. Dalam Ittihad, diri Abu Yazid hancur dan yang ada hanyalah diri Allah, sedangkan dalam hulul, diri Al-Halaj tidak hancur. Juga dalam paham Ittihad, yang dilihat hanya satu wujud, sedangkan dalam paham hulul ada dua wujud, tetapi bersatu dalam satu tubuh. Selanjutnya,
Menurut Al-Halaj, Allah mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Demikian pula manusia, di samping mempunyai sifat kemanusiaan, juga mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya. Menurut Al-Halaj, Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam karena pada diri Adam, Allah menjelma sebagai dia menjelma dalam diri Isa alaihissalam. Paham bahwa Allah menjelma dalam diri Adam berarti pula Allah menjadikan Adam sesuai dengan bentuknya. Dengan kata lain, Adam itu adalah kopi dari diri Tuhan. Paham itu berpangkal dari sebuah hadis yang berpengaruh besar bagi kaum sufi, yaitu sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Dengan demikian, menurut paham Al-Halaj, dalam diri manusia terdapat sifat ketuhanan dan dalam sifat Tuhan terdapat sifat kemanusiaan. Karena itu, persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi, dan persatuan itu mengambil bentuk hulul. Agar manusia dapat bersatu itu, ia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan melalui fana. Kalau sifat-sifat kemanusiaan itu telah hilang dan yang tinggal hanya sifat ketuhanan dalam dirinya, disitulah baru Tuhan dapat mengambil tempat, yaitu hulul, dalam dirinya, dan ketika itu roh Tuhan dan roh manusia bersatu dalam satu tubuh manusia. Dari ungkapan Al-Haji atas, ternyata paham hulul ini begitu kontradiktif. Terkadang hulul dinyatakan dalam bentuk penyatuan, namun di pihak lain dia dinegasikan penyatuan, dan secara tegas ia meniadakan segala macam bentuk atau unsur antropomorfisme. Tolk, seorang pemerhati Al-Halaj, menginterpretasikan bahwa dia ketika menyatakan penyatuan berada dalam keadaan fana, atau bisa juga dikatakan sebagai cara Al-Halaj untuk menghadapi para fuqaha pada masa itu. Atau juga seperti telah disebutkan di atas, diduga kuat bahwa hulul menurut Al-Halaj berciri figuratif dan bukannya real. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.